Oke, hello, jumpa lagi dengan gue Dimas dari notafraid.id channel. Hari ini kita akan bahas salah satu topik menarik, yaitu kita akan kupas fundamental dari saham ASI atau Astra International. Buat kamu yang kira-kira nggak bisa nonton atau pengen langsung dapat rangkumannya, ini silahkan dilihat rangkuman di sini. Jadi dari sisi price earning ratio, saham Astra International itu sangat bagus, 9,4. Itu di bawah rata-rata rasio dari perusahaan Indonesia yang price earningnya itu adalah 15 kali. Kemudian price sales rasionya bagus banget juga, by 1 times, like 1 kali. Kemudian price to book rasionya adalah 1:5. Satu setengah, alias harga itu 1,5 dari book value-nya. Well, ini adalah saham yang sangat-sangat cantik dan sangat bagus. Astra International itu buat dirimu yang nggak bisa lihat tapi dirimu yang ingin tahu lebih lanjut, yuk kita simak bareng-bareng terkait dengan analisa fundamental saham Astra International. Let's go. Oke, jadi saham Astra International ini kalau dari sisi kita akan menggunakan Simply Wall Street, jadi itu website yang cukup menjadi favorit saya karena di situ terdapat berbagai macam informasi-informasi terkait dengan fundamental perusahaan. Oke, Astra International ini adalah perusahaan yang merupakan agen resmi penjual kendaraan-kendaraan bermotor di Indonesia. Buat dirimu yang have a small big dream to change car or so on, Astra International tentunya adalah perusahaan yang cukup lekat dengan dirimu, mau ganti mobil, mau jual mobil, anything else, dan mereka punya berbagai macam jaringan dan distribusi yang sangat kuat, termasuk perakitan mobil yang banyak di seluruh yang umumnya ada di Pulau Jawa. Nah, kalau dari sisi price to earningnya adalah 9,5. Nah, di sini adalah itu di bawah dari ID Market yang nilainya adalah atau di bawah rata-rata price to earning perusahaan-perusahaan Indonesia yang nilainya adalah 15 kali. Maksudnya 9,5 itu gimana? Jadi earningnya kalau kita misalkan lihat ke sini, dia itu kita lihat dari laporan keuangannya, earningnya adalah 20 Nah, earningnya itu adalah 29 triliun ya. Market capitalization-nya itu adalah 280 triliun. Di sini artinya apa? Artinya earningnya dia itu 1/9 atau 10% dari seluruh nilai ekuitas yang ada. Well, that's great. 29 triliun, that's a lot of money. Jadi bisa bayangin kalau kamu mau berburu dividen, nilainya itu paling nggak 10% dari ekuitas dirimu. Itu kalau semuanya dibagikan dari earning ini menjadi earning per share ya, jadi dividen. Karena beberapa perusahaan juga dia membukukan earningnya itu buat laba ditahan, buat research, buat the next modal atau something else. It's up to them. Well, tapi nilainya besar. Setidaknya kalau dirimu gundah gulana mau trading atau enggak, mau dapetin dari capital gain, dirimu bisa terus berpikir, oke, gua nggak mau ngincar capital gain, gua mau ngincar dividennya. Paling nggak dirimu dapat di situ. Ini saham yang auto kaya, daripada nyimpan uang di bank mending beliin saham Astra. Nah, di situ. Kemudian dari price per sales rasionya itu adalah 1. Artinya salesnya itu sama dengan ekuitasnya. Jadi ini adalah perusahaan yang juga sangat bagus sekali, karena misalkan di sini dia revenue-nya itu adalah 269 dan kapitalisasinya adalah 280. Artinya adalah penjualan dia itu hampir sama dengan nilai ekuitas. Produktivitas dari perusahaan ini sangat sangat besar sekali. Nah, kita masuk ke valuations ya. Jadi kalau dari sisi kesehatan, Astra ini adalah perusahaan yang sangat sehat. Kita bisa lihat di sini tadi price per earningnya 9,5, kemudian price salesnya adalah 1 kali dan price booknya adalah 1,5. Artinya apa? 1,5 ini harga atau saham yang kamu beli, nilainya yang saat ini Astra tuh di angka sekitar 6.900 kah? Itu nilai yang kamu beli itu adalah sebenarnya 1,5 kalinya dari nilai buku aset dan balance di asset and liability-nya. Itu adalah nilai price-nya adalah 1,5 kalinya. That's great.
Kemudian kita lihat kalau dibandingkan dengan bagaimana industri yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, di sini saingannya Astra itu kalau di pasar Asia itu ada Guangzhou Automobile Group, kemudian ada Volvo Car juga, kemudian M&M, I don't know, maybe this is in India, Mahindra, kemudian Suzuki Motor. Astra itu price earningnya jauh di bawah rata-rata industri sektor di areanya. Artinya dia tuh sebenarnya masih under value di hal price to earningnya. Nah, di hal price to salesnya Astra itu inilah yang saya sebut kalau di industri lain mungkin nilai 1 itu sebenarnya bagus, tapi kalau ternyata di industri otomotif mayoritas pemain-pemain yang ada di sektor ini mereka itu salesnya itu jauh lebih besar dari ekuitas perusahaannya. Artinya mungkin dari sisi penjualan mobil dan segala macam kalau diakumulasikan itu semua itu sebenarnya jauh di atas dari nilai buku dari perusahaan itu. Nah, atau dari nilai saham itu. Kemudian price to book-nya saat Astra itu 1,5 dia masih ada di under value atau di area yang sebenarnya masih sangat oke. Nah, Astra ini kalau kemudian dibandingkan juga dengan industri Asian Auto Industry, dia juga nilainya masih sangat under value di bidang price to earningnya. Bisa dirimu lihat di sini dia masih ada di area yang hijau. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan apakah dia berdasarkan cash flow yang ada termasuk over value atau fair value. Nah, maksudnya gimana? Jadi cash flow yang ada kalau misalkan based on future forecasting cash flow, berapa banyak duit yang masuk dari sisi cash, kemudian dari sisi cash itu dijadikan sebagai patokan berapa nilai saham. Well, di rumus dalam mencari harga saham itu adalah 1 per KI atau 1 per berapa return yang diberikan earning per share per saham itu. Jadi kalau dilihat dari situ kita lihat Astra ini masih over value ya. Jadi dia sebenarnya dari sisi harga kalau dibandingkan dengan nilai keuntungan yang akan diberikan based on dividend or earning per share, dia sebenarnya over value by 200%. Well, that's not bad. Kemudian berikutnya berapa patokan harga, berapa yang kira-kira kalau misalkan dirimu ini saat ini ingin berburu saham Astra, harga ke depan sampai 12 bulan ke depan tuh di harga berapa. Nah, Astra itu di patokannya sampai ke depan itu dia akan berada di harga 7.600 dan sekarang dia masih di harga 6.500. Artinya dia akan meningkat based on 17%. Jadi sebenarnya saham ini sebenarnya juga masih menyimpan banyak potensi kalau dirimu ingin simpan dan ingin dapatkan. Kemudian dari sisi earning, jadi kalau Astra itu earningnya itu dari tahun sebelumnya meningkat 116%. Jadi tampaknya walaupun pandemi orang tetap tidak sungkan untuk membeli kendaraan. Well, kendaraan di Indonesia adalah sesuatu yang cukup penting ya karena transportasi umum mungkin belum sebagus negara-negara barat. Oke, jadi itu Astra. Jadi itu semua terkait dengan analisis dari Astra. Mudah-mudahan bermanfaat dan kira-kira kalau ada pertanyaan terkait Astra, feel free to kolom komentar. Yang pasti ini adalah sampai 12 bulan ke depan kalau harganya masih di bawah 7.600 bisa saya sarankan untuk beli. Oke, itu terkait fundamental Astra. Thank you very much. Kita lanjutkan di video-video yang lain. Thank you. Bye.